Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga atas izin Allah pada kegiatan kali ini kita semua dapat bersama-sama membicarakan tentang apa itu COVID-19. Sebelum kita berbicara mengenai COVID-19, alangkah baiknya kita semua mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 atau kita biasa sebut dengan nama virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Setelah kita mengetahui apa itu COVID-19, sebaiknya kita juga perlu mengetahui apa saja sih yang dirasakan apabila kita terpapar oleh virus COVID-19 ini. Gejala awal dari infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama, demam. Suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, dan tiganya sesak napas. Kemudian ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona ini, meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau kita biasa sebut anosmia, dan juga ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Nah, berikut adalah tadi pengertian apa itu COVID dan juga gejala-gejalanya. Apabila kita mengalami gejala-gejala tersebut, alangkah baiknya kita melakukan isolasi mandiri ataupun kita langsung konfirmasi ke rumah sakit terdekat agar bisa diberi solusi yang baik dari pihak dokter. Setelah kita mengetahui pengertian COVID dan gejalanya, alangkah baiknya kita juga tahu cara pencegahannya agar kita semua bisa terhindar dari paparan virus ini. Berikut adalah cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Yang pasti melakukan vaksinasi ya, karena vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, kita juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona, yaitu pertama, kita harus terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja atau mengikuti ibadah di hari raya. Rutin mencuci tangan dengan air sabun dan hand sanitizer
yang mengandung alkohol, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Kemudian untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur, dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Perlu diketahui kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Oleh sebab itu, konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan bila Anda mengalami kondisi-kondisi di atas. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19 ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.